Oke, jadi ada yang request sama gue, Bang, buat video tentang nama-nama ikan yang ada di SpongeBob SquarePants yang bukan tokoh utama, seperti kakek yang sering ke kamar mandi Krusty Krab atau sepasang polisi yang biasanya dikeluarkan pas ada adegan pencuri. Thank you buat Yulianto atas requestnya. Menarik juga pembahasannya nih. Karena memang relate banget ya. Mungkin kita sering nonton SpongeBob, tapi belum tentu tahu nama-nama ikan figuran ini. Padahal terkadang justru mereka ini lucu banget dan malah jadi meme yang terkenal. Nah, gue akan kasih tahu nama para ikan figuran ini dalam beberapa part video. Soalnya figuran dalam cerita SpongeBob ini banyak banget. Jadi langsung aja, ini dia 10 ikan figuran yang sering muncul dalam kartun SpongeBob Part 1. Siapa aja mereka? Ini dia. Coklat, 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 coklat. Yang pertama, Tom. Ikan penggila coklat ini namanya Tom. Dia muncul dalam episode di mana SpongeBob dan Patrick jualan coklat tapi nggak laku. Malah kena tipu. Nah, alhamdulillah di akhir cerita justru semua coklatnya dibeli sama si Tom. Selain menjadi penggila coklat, Tom ini juga pernah muncul di episode lainnya, seperti episode Tuan Crab yang stres karena suara sepatu boot SpongeBob yang berdecit. Dan juga Tom pernah muncul di episode SpongeBob yang menghancurkan bokongnya, lalu dokter menjelaskan kalau nggak hati-hati bakal kayak si Tom yang punya bokong besi. Bokong besi. Aduh, gatal sekali. Yang kedua, Scooter. Nah, ikan satu ini adalah warga Bikini Bottom yang sering nongkrong di pantai Gulagun. Setiap ada episode yang berbau pantai, Scooter akan selalu muncul dan masuk dalam cerita. Kayak di episode Sahabat Gelembung, jadi kan Scooter minta dikubur sama SpongeBob, tapi malah ditinggal dan SpongeBob nyuruh Sahabat Gelembung yang jagain. Tapi akhirnya Scooter malah mati tenggelam. Atau di episode SpongeBob yang jadi agresif karena diajarin plankton. Terus untuk menebus kesalahannya, akhirnya SpongeBob menjadi papan surfing buat dipakai sama Scooter karena papan surfing punya Scooter patah. Pokoknya kalau ada adegan pantai, pasti ada Scooter deh. Yang ketiga, Jennifer Millie. Ikan cewek satu ini sama seperti Scooter, dimana kalau ada adegan pantai, pasti Jennifer ini akan selalu muncul. Karena emang outfitnya kayak lagi pergi ke pantai gitu. Cuma pakai bikini, terus pakai sendal doang. Tapi ada adegan dia yang paling ikonik. Dalam episode Celana Robek SpongeBob, dimana Jennifer ikut nyanyi lagu Celana Robek bareng SpongeBob dan lainnya di akhir film. Dan lagu Celana Robek ini menurut gue adalah salah satu lagu terbaik yang pernah muncul dalam serial kartun SpongeBob. Yang keempat, Fred. Fred ini adalah ikan yang hobi teriak, kayak teriak kakiku, kakiku. Terus juga di film SpongeBob the Movie, dia ini ikan yang teriak mataku, mataku, gara-gara lihat kepala botak Raja Neptune. Terus juga Fred ini adalah ikan pertama yang nyobain Krabby Patty selai ubur-ubur dan saking sukanya sampai joget-joget gitu. Dan kalau kalian perhatikan, Fred ini kebalikannya Squidward. Dia pakai celana tapi nggak pakai baju. Kalau Squidward pakai baju tapi nggak pakai celana. Yang kelima, Charlie. Kalau kalian agak sedikit lupa dengan ikan bertubuh gempal ini, dia memang muncul hanya sekilas dan cukup cepat di beberapa episode. Tapi kemunculannya cukup sering loh. Kayak dia pernah dudukin SpongeBob pas lagi ngobrol sama plankton. Terus di episode SpongeBob berkunjung ke rumah neneknya, kan jidat SpongeBob dicium tuh. Nah, si Charlie ini yang ngeledek SpongeBob sampai dia nangis. Terus si Charlie ini juga nyaranin plankton buat nuntut Tuan Crab gara-gara kepleset karena lantainya basah. Pokoknya Charlie ini adalah figuran yang sering ngompor-ngomporin gitu deh. Yang kelima, sandal. Ikan satu ini sesuai namanya, dia pakai sandal. Kalau kalian ingat, dialah ikan yang ngasih dolar ke 1 juta Tuan Crab, tapi dia nggak dapat apa-apa. Atau pas Barnacle Boy jadi jahat dan menyorot mobil orang pakai senter. Nah, ikan yang mesum di dalam mobil sama bantal ya si sandal ini. Mesum kok sama bantal. Ini sandal kayak wibu dah. Yang ketujuh, Norma Ratched. Ikan perempuan satu ini sering berperan sebagai seorang ibu-ibu. Biasanya dia ngajak anaknya jalan-jalan atau sekedar makan di Krusty Krab. Dan Norma adalah salah satu calon pembeli coklat SpongeBob dan Patrick. Tapi nggak jadi karena mereka kelamaan buka tas isi coklatnya. Udah gitu Patrick nggak bantu sama sekali, cuma mainin setting celananya doang. Dan di episode Squidward jadi tampan, Norma ini muncul sebagai suster yang terpesona dengan ketampanan Squidward. Hei, tunggu dulu. Perawat itu benar. Aku
Aku tampan. Yang kedelapan, Harold Reginald. Ikan biru satu ini cukup sering muncul dan menonjol ya sebagai figuran. Kalau kalian ingat, dialah yang lari bawa api untuk nyalain obor raksasa di lomba makanan cepat saji Bikini Bottom. Terus dia sendiri kebakar. Nah, Harold juga nih yang ikut gebukin Pak Tua Jenkins gara-gara diterakin sama SpongeBob. Terus di episode Squidward ngelatih band musik Bikini Bottom, kan rusuh tuh. Nah, Harold ini salah satu biang keladinya. Dia memprovokasi Tuan Crab dengan ngatain si gendut bercapit besar dan ngajak baku hantam Tuan Crab. Parah emang nih si Harold. Apa katamu, jagoan? Si gendut bercapit besar. Ya ke-9, Frank kecil. Kenapa gue sebut Frank kecil? Karena ada dua karakter bernama Frank di cerita SpongeBob. Dan gue bahas Frank yang kecil terlebih dahulu ya. Frank kecil ini sering muncul sebagai pelanggan Krusty Krab. Nah, Frank ini yang gangguin Squidward saat Squidward minta bantuan ke SpongeBob. Soalnya Squidward kan abis digebukin tuh. Jadi dia nggak bisa nulis pakai tangannya sendiri. Si Frank ini malah nyepuin rekaman suara Squidward yang ogah kalau dibantu sama SpongeBob. Cepu banget gila. Terus juga si Frank ini yang pernah gantiin SpongeBob jadi koki di Krusty Krab. Wah, gokil kan si ikan kecil ini? Yang ke-10, Frank besar. Nah, kalau tadi adalah Frank yang kecil, sekarang gue bahas Frank yang besar. Jadi memang namanya mirip, tapi beda warna dan beda ukuran tubuh. Frank yang berotot ini bisa dibilang karakter figuran berotot yang sering muncul setelah Larry the Lobster. Nah, sama kayak Scooter dan Jennifer, si Frank besar ini sering muncul kalau ceritanya lagi di pantai Gulagun. Tapi selain di pantai, dia juga terkadang muncul dalam episode yang bukan pantai. Kayak di episode pertandingan makanan cepat saji antara SpongeBob dan Patrick yang membela Chum Bucket. Nah, kan si Patrick ini masuk ke arena digendong sama ikan raksasa ya. Terus si Frank ini panik ketakutan. Padahal dia yang badannya paling gede, tapi malah dia yang paling ketakutan di antara ikan-ikan lainnya. Ayo pemegang bendera, putar. Oke, itulah 10 ikan figuran yang sering muncul dalam kartun SpongeBob. Sepertinya pembahasan tentang figuran ini akan gue bikin dalam 3 part. Karena ada banyak banget ikan figuran dalam cerita SpongeBob. Dan mungkin 3 part nanti juga nggak akan mencakup semua figuran. Karena gue hanya fokus membahas yang sering muncul aja. Jadi kalau lo penasaran, pantengin aja terus channel Pengabdi Film. Atau lo mau nambahin nama-nama karakter figuran ini yang mungkin orang-orang jarang tahu? Komen aja di bawah, nanti gue masukin ke part video berikutnya. Oke? Hehehehe.